Oke guys, kalian jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku ngupload videonya kalian tidak ketinggalan. Enjoy! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Widaningrum dari kelas X4A Bimbingan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Saya akan mempraktikkan konseling format klasikal tentang layanan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya Ananda semua? Ya baik, alhamdulillah jika dalam keadaan baik ya, sehat ya, karena kita kan sedang berada dalam kondisi yang seperti ini ya, jadi kalian harus tetap menjaga kesehatan ya. Oke, senang sekali ya Ibu kali ini bisa berada dalam kegiatan kali ini bersama anak-anak semua ya, Ananda semua ya. Nah, Ibu di sini senang sekali rasanya bisa bertemu kalian semua ya. Oke, sebelumnya sudah berdoa apa belum? Oke, baik, jika belum, marilah kita berdoa ya. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran, agar diberikan kelancaran ya dalam mengikuti kegiatan kita kali ini ya. Sebelum kegiatan ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, Ananda semua sudah tahu nama Ibu? Ya, belum ya. Jika belum, alangkah baiknya ya kita perkenalan dulu. Oke, karena kan tak kenal maka tak sayang ya. Oke, perkenalkan nih, nama Ibu Widya Widaningrum ya. Ibu berasal dari Ciamis ya asalnya. Nah, sekarang Ibu tinggal di Cibinong ya, Kabupaten Bogor. Nah, Ibu kalau ada yang bertanya, Ibu dipanggilnya apa sih Bu? Gitu ya. Boleh panggil Ibu Widya boleh, panggil Ibu Wida boleh ya, Nanda semua. Oke. Nah, Ibu ini adalah mahasiswa di Fakultas ilmu pengetahuan ya. Nah, tepatnya di bimbingan konseling ya, bimbingan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Nah, yang berada di Pasar Bo ya. Nah, yang berada di Pasar Bo, Jakarta Timur ya. Nah, di sini Ibu mau ngapain sih? Ya, pasti pada nanya di sini Ibu mau ngapain sih? Nah, Ibu di sini akan menyampaikan suatu layanan ya, layanan informasi ya. Nah, layanan informasinya itu tentang apa? Nanti kita jelaskan ya. Oke, baik ya, Ananda semua. Nah, sebelum Ibu menjelaskan pada materi ya, nah, Ibu di sini berharap ya, kalian semua bisa mentaati peraturan dan untuk gimana sih cara dalam kegiatan kali ini ya. Aturan dalam kegiatan kita kali ini. Nah, Ibu di sini minta kalian semua jika ada yang mau menanggapi, jika ada yang mau bertanya, boleh silahkan ya. Tetapi kalian harus memperhatikan ya bagaimana cara atau etika dalam bertanya itu ya. Nah, misal jika kalian ini mau bertanya, kalian tidak boleh berebut ya. Nanti kalian semua pasti kebagian ya. Nah, jika mau bertanya atau menanggapi boleh, kalian boleh tunjuk tangan terlebih dahulu ya, untuk mengasih tahu yang lain bahwa kalian akan bertanya ya, seperti itu. Nah, oke, baik. Nah, bisa kita mulai ya materinya, atau ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Oke, baik. Jika
sudah semuanya, tidak ada yang bertanya ya? Oke, baik, kita mulai ya. Kita mulai. Materinya itu di sini adalah tentang layanan informasi. Nah, yang akan Ibu sampaikan ini di sini adalah layanan informasi. Nah, layanan informasi itu apa sih? Nah, layanan informasi ini adalah suatu pengetahuan atau membekali pengetahuan kepada siswa untuk mereka jadi lebih tahu tentang apa sih, ada berita-berita apa sih yang ada di luar, atau apa sih yang akan dia menentukan keputusannya secara tepat ya nantinya. Nah, layanan informasi ini mempunyai dua tujuan layanan ya. Dua tujuan ini, yang pertama adalah tujuan umum. Nah, tujuan umum ini seperti apa sih? Nah, tujuan umum ini adalah tujuan tertentu yang ada pada layanan informasi ini ya. Lalu di sini ada tujuan khusus, di mana tujuan khusus ini lebih mendalam kepada fungsi-fungsi konseling ya, di mana nih fungsi-fungsi konseling itu kan ada 5 ya. Fungsi pemahaman, nah fungsi pemeliharaan dan pengembangan, lalu fungsi pencegahan, lalu fungsi pengentasan. Nah, yang terakhir kan fungsi advokasi. Nah, di mana di layanan informasi ini fungsi yang berperan penting ini adalah fungsi pemahaman ya kepada layanan informasi ini. Nah, lalu kalian akan bertanya, apa sih Bu manfaatnya mempelajari layanan informasi ini ya? Nah, untuk mempelajari layanan informasi ini banyak sekali manfaatnya, karena kan informasi ini bisa kita dapatkan dari mana saja ya, baik dari itu media cetak atau media elektronik, media internet, itu boleh dari mana saja. Bahkan kita bisa mendapatkan informasi itu dari mulut ke mulut ya. Misalnya nih, kita lagi berkumpul dengan teman, lalu si teman itu mendapatkan informasi, saya kemarin habis liburan dari misal Sukabumi, yang ada jembatan gantung terpanjang ya di Asia. Nah, itu jika kalian belum tahu, itu akan menjadi sebuah informasi untuk kalian ya, bahwa di Sukabumi itu tidak hanya ada laut ya, ada pantai, tidak hanya, tetapi di Sukabumi itu ada jembatan yang terpanjang ya di Asia Tenggara itu. Nah, kalian itu bisa menjadikan sebuah informasi ya. Ternyata informasi bisa didapat dari mana saja ya. Tidak hanya misal kita baca terus, tidak hanya kita misal informasi dari seperti yang tadi Ibu bicarakan. Nah, lalu manfaat informasi itu untuk mengentaskan masalah atau pemecahan masalah ya, intinya untuk pemecahan masalah, di mana jika kita mendapat banyak informasi lalu kita bisa menyaringnya dengan baik. Nah, informasi itu bisa kita dapatkan ya dari mana saja ya, dari internet, dari buku ya, dari mulut ke mulut itu bisa ya. Nah, untuk manfaatnya itu untuk pengentasan masalah atau pemecahan masalah. Nah, di mana kita bisa mendapatkan masalah itu kan dari mana saja. Kita bisa menyaringnya. Jika kita mempunyai masalah lalu kita bingung nih bagaimana ya kita pemecahan masalahnya seperti apa ya. Nah, kita itu bisa menyaring informasi dari sini, seperti ini ya, kalau dari sini, lalu dari sini seperti ini. Nah, kita itu bisa seperti ini deh kayaknya ya. Nah, kita itu bisa menyaring informasi dari mana saja untuk mengentaskan masalah kita sendiri. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi informasi itu tidak hanya dari terpacu kepada kita, buku ini nih informasinya dari sini saja. Nah, itu tidak
ya, tidak anak-anak, tapi bisa dari, misalkan sekarang udah canggih ya, dari Google, dari internet, dari YouTube, bisa dari mana saja ya. Tetapi kita juga harus bisa menyaring itu informasi, karena kita zaman modern kita kali ini kan sudah banyak ya tersebar hoak-hoak ya yang seperti itu ya. Kalau kita tidak bisa menyaringnya, maka kita akan masuk ke dalamnya, masuk, oh iya ya seperti ini, padahal itu belum tentu kebenarannya, belum valid ya itu kebenarannya. Jadi kita harus tertuju kepada sumber yang sudah valid, yang sudah terpercaya ya. Tidak hanya kita seperti ini ikut-ikutan dengan yang lain. Nah, tidak boleh seperti itu ya anak-anak, karena kita bisa terjerumus juga ya ke dalamnya, apalagi kita yang menyebarkan hoax tersebut ya. Nah, lalu di sini Ibu akan menyampaikan dari layanan informasi ini yaitu tentang motivasi berprestasi. Nah, sebelumnya motivasi itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Oke, ya, motivasi ini adalah memiliki peran ya. Motivasi ini memiliki peran penting dalam proses pengembangan pembelajaran untuk mendapatkan hasil akademik yang optimal. Nah, di mana jika kita mempunyai motivasi, maka kita akan terus belajar ya untuk mendapatkan hasil akademik, atau misalnya nilai UAS kita bagus ya, seperti itu. Nah, jadi dimana kita yang memiliki motivasi itu, kita akan dengan giat belajar seperti itu ya, dengan giat belajar, dengan giat kita mengikuti les-les atau mencari informasi tentang motivasi ini memang memiliki peran penting ya untuk pembelajaran ya. Nah, untuk mendapatkan hasil akademik yang baik itu betul sekali ya. Nah, lalu di sini ada teori motivasi. Nah, teori motivasi ini pertama kali dikemukakan oleh Abraham Maslow. Nah, di mana ia mengemukakan tentang hierarki kebutuhan. Nah, hierarki kebutuhan ini adalah yang mendasari tentang motivasi ini ya. Nah, hierarki kebutuhan yang Abraham Maslow sebutkan ini mempunyai 5 tahap ya. Nah, yang pertama ini adalah kebutuhan fisiologis. Nah, di mana kebutuhan fisiologis ini itu yang mendasari seperti makan, minum ya. Itu yang paling mendasar ya, kebutuhan yang paling mendasar untuk setiap manusia, setiap orang ya. Nah, lalu yang kedua ini adalah kebutuhan akan rasa aman. Nah, di mana sih kebutuhan akan rasa aman itu? Di mana setiap individu itu akan mempunyai rasa aman dari siapapun itu ya. Nah, di sekitarnya, di lingkungannya, ya di keluarganya, dia itu akan mempunyai rasa ingin aman dari segala sesuatu ya. Nah, lalu yang ketiga ini ada kebutuhan akan kasih sayang, di mana setiap individu ini mempunyai rasa ingin dikasih sayang oleh misal orang tua, oleh guru, oleh sesama tetangga, lingkungan, ya masyarakat. Dia itu ingin mempunyai rasa kasih sayang itu ada dalam dirinya ya. Nah, lalu yang keempat itu apa sih? Nah, yang keempat ini adalah kebutuhan penghargaan ya. Gimana sih kebutuhan penghargaan ini? Nah, kebutuhan penghargaan ini adalah dimana jika kita berhasil mendapatkan sesuatu, kita itu ingin dihargai ya, dihargai oleh setiap misal individu atau siapapun itu, kita pasti ingin dihargai ya. Kita misal kita berhasil nih dapat juara 1 di sekolah misalnya ya. Nah, kita itu ingin dihargai oleh orang tua ya. Wah, kamu alhamdulillah ya nak,
bisa juara 1. Dengan seperti itu saja kita merasa diri kita itu dihargai, karena setiap orang, setiap individu itu mempunyai rasa ingin dihargai. Nah, tidak hanya orang dewasa yang ingin dihargai, itu anak kecil pun itu sudah ingin dihargai oleh orang tuanya. Apalagi kita yang sudah dewasa, sudah pasti kita itu ingin dihargai oleh setiap individu ya, manusia, orang tua ya, masyarakat, lingkungan sekitar, tangga ya misalnya, atau rekan kerja, atau siapapun itu, kita pasti ingin selalu dihargai ya. Nah, lalu yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana kebutuhan ini kebutuhan yang paling tinggi ya dari setiap kebutuhan yang tadi ya. Lalu motivasi berprestasi itu apa sih? Nah, motivasi berprestasi itu adalah keinginan dan dorongan yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. Nah, suatu tujuan tertentu yang merupakan pengharapan dan dari dirinya sendiri, sehingga memungkinkan tercapainya prestasi yang optimal. Nah, jadi motivasi berprestasi ini adalah keinginan atau dorongan si individu tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi orang yang memiliki motivasi berprestasi ini sudah pasti dia mempunyai suatu tujuan ya kan, bahwa dia harus berhasil dalam suatu tujuan tertentu, karena dia ingin hasilnya itu seoptimal mungkin ya. Nah, jika orang sudah mempunyai motivasi berprestasi, maka dia sudah pasti mempunyai motivasi belajar, karena dalam dirinya itu pasti awalnya memotivasi dirinya sendiri terlebih dahulu ya. Nah, bagaimana sih? Nah, misal dia jika dia mempunyai keinginan untuk saya harus ranking 1 nih di sekolah. Nah, karena termotivasi oleh kakaknya yang selalu ranking 1 di sekolah. Nah, dia masa kakak saya bisa, saya tidak bisa. Sudah pasti dia termotivasi oleh kakaknya ya. Nah, itu dia akan dengan sendirinya mempunyai motivasi belajar. Berarti saya harus belajar, ditingkatkan belajarnya lagi, harus lebih giat lagi ya, seperti itu. Lalu setelah belajarnya bertahap lebih rajin, setelah itu dia akan mempunyai saya berarti harus ya nih seperti kakak saya ranking 1, terus ikut lomba segala macam ya. Nah, supaya saya bisa berhasil seperti kakak saya, misal seperti itu. Nah, dia akan mempunyai motivasi berprestasi, karena dia harus tujuannya harus tercapai seoptimal mungkin ya, karena dia mempunyai tujuan tertentu dari pengharapan dia untuk hasilnya seoptimal mungkin seperti kakaknya, atau lebih ya, bahkan lebih seperti kakaknya. Nah, lalu di sini ada ciri-ciri motivasi berprestasi. Nah, ciri-ciri motivasi berprestasi ini yang pertama, menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab. Nah, tanggung jawab pribadi atas hasil-hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan, nasib, dan lainnya. Jadi dia itu sudah pasti ya menyukai situasi yang ada dalam suatu kegiatan dia, atau misalnya pekerjaan dia ya, atau apapun dia ya anak-anak. Nah, dia itu akan mempunyai rasa tanggung jawab pribadi atas hasil-hasil apa yang dia kerjakan ya, seperti itu. Jadi dia bukan ini mah nasib saya pasti seperti ini. Dia tidak akan seperti itu, tapi dia akan berusaha seoptimal mungkin agar hasilnya itu baik ya, hasilnya itu tercapai ya, karena dia mempunyai tujuan. Nah, dia itu bukan paling untung-untungan nih,
Nah, itu dia pasti tidak akan seperti itu, karena dia itu sudah menyukai situasi yang ada dalam lingkungannya, dalam pribadinya ya, karena dia sudah dalam dirinya itu dia ada tanggung jawab. Nah, lalu yang kedua ini ada memiliki tujuan yang realistis tetapi yang menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu besar resikonya. Jadi dia itu berpikir secara realistis saja. Jika misalnya resikonya terlalu berat, mungkin dia akan mencoba. Tapi jika dia memang bagi dia terlalu berat, dia mungkin akan sedikit mundur ya, bukan mundur, tapi dia akan memilih resiko yang lebih mudah, tidak terlalu sulit seperti itu mungkin. Nah, lalu mencari situasi atau pekerjaan di mana ia memperoleh umpan balik dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya suatu pekerjaan. Nah, dia itu jika bekerja, dia itu akan menyukai tingkah umpan balik ya dari sebuah pekerjaannya tersebut. Nah, jika pekerjaannya baik, maka dia akan melanjutkan pekerjaannya dengan bersungguh-sungguh ya, bahwa dia tujuan saya nih seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, tetapi jika tujuannya belum baik, dia misalnya dikasih sama atasannya seperti ini, kamu harus ditingkatkan lagi ya ininya. Nah, itu umpan balik yang segera ya. Nah, dari situ dia akan berpikir bagaimana sih prosesnya ya, bagaimana sih agar saya bisa seperti yang bos inginkan, atau saya akan seperti lebih baik lagi ya. Dia itu akan terus berpikir bahwa saya sepertinya harus seperti ini ya, lebih baik dalam segala aspek misalnya ya, seperti itu. Nah, setelah itu lalu senang bekerja dan bersaing untuk mengungguli orang lain. Nah, di mana dia yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi ini pasti dia senang, misal bekerja, belajar untuk bersaing bersama teman-temannya, rekan kantornya ya. Dia itu akan senang bersaing untuk mengungguli. Misalnya, kok saya gini-gini terus ya, tapi dia sudah jadi manajer misalnya, itu dalam sebuah perusahaan ya. Berarti saya harus terus belajar nih, bagaimana nih caranya saya harus bersaing secara sehat ya tentunya ya. Bersaing nih agar saya lebih dari dia nih, lebih dari si dia yang menjadi manajer nih, atau saya bisa sejajar dulu deh sama dia. Nah, kalau dalam bidang pendidikan seperti ini, kalian juga sebagai peserta didik ya harus mampu bersaing bersama teman-teman kalian ya, dengan tidak misalnya dalam ulangan nih, dalam ulangan kalian misal memang kalian ingin bersaing bersama teman-teman kalian, tetapi kalian juga tidak boleh curang ya. Misalnya saya pengen nih bersaing sama dia nih, masa dia bisa terus, dia ranking 1 terus, masa saya ranking 2 terus ya, tidak ada naik-naiknya. Nah, itu kalian itu boleh bersaing, harus bersaing bahkan, tetapi kalian harus bersaing secara sehat, di mana kalian itu misalnya tidak boleh mencontek ya, itu tidak boleh ya, agar persaingan kalian itu jadi persaingan yang sehat ya, seperti itu. Nah, lalu di sini ada aspek motivasi berprestasi, di mana aspek motivasi berprestasi ini ada yang pertama ini tanggung jawab. Nah, dia itu harus mempunyai rasa tanggung jawab ya, seperti tadi ciri-ciri ya. Dia itu harus mempunyai rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk apa sih yang dia ambil, apa sih keputusan yang dia ambil, itu harus dia punya rasa tanggung jawabnya. Dia harus mencapai tujuan tertentu misalnya dalam belajar ini, karena yang orang yang memiliki motivasi berprestasi itu akan lebih harus tercapai tujuannya ya, tujuan tertentunya itu harus tercapai ya. Nah, lalu yang
kedua ada mempertimbangkan resiko pemilihan tugas. Motivasi berprestasi ini yang kedua kan mempertimbangkan resiko pemilihan tugas ya. Nah ini resiko pemilihan tugas ini dimana seperti tadi yang ciri-ciri dalam motivasi berprestasi ya. Nah orang yang bisa mempertimbangkan ini adalah termasuk dalam aspek motivasi berprestasi ya, karena jika dia bisa memilih tugas misal lebih tugasnya terlalu rumit itu bisa ya, tapi dia juga harus terus belajar pastinya ya. Nah lalu di sini ada memperhatikan umpan balik. Nah seperti tadi memperhatikan umpan balik, bagaimana jika kita sudah melakukan suatu pekerjaan atau suatu ulangan atau apapun itu, misal dalam ulangan kalian melakukan ulangan seperti biasa. Nah setelah itu kalian akan pastinya diperiksa ya, dinilai hasil ulangan kalian apakah itu baik atau nilainya A, B atau C, bahkan D, bahkan E ya, itu bisa saja. Tetapi setelah itu guru kalian pasti akan mengasih tahu, memberikan hasil nilai hasil ulangan kalian. Nah itu memperbalik, jika nilainya A, saya harus mempertahankan nih nilainya seperti ini terus ya. Lalu misal nilainya B atau C, saya sepertinya harus belajar nih lebih baik lagi, harus belajar bagaimana sih ya caranya saya bisa hasil ulangan saya itu nilainya A. Saya harus terus belajar dengan giat nih ya. Nah seperti itu bisa ya. Oke, lalu ada kreatif dan inovatif. Kreatif seperti tadi itu merupakan hal yang penting juga ya. Nah jika seseorang mempunyai hal-hal ide-ide baru, pasti orang itu pasti kreatif ya. Dia pasti mempunyai motivasi berprestasi, di mana dia akan mengembangkan ide-ide baru yang dia dapat. Dia akan kembangkan untuk dia bisa lebih maju, dia bisa lebih mencapai tujuan yang dia inginkan ya, seperti itu. Nah misalnya seperti tadi seorang anak misal yang membuat kipas angin dari kertas, dia akan nih saya seperti ini nih, saya buat seperti ini biar sedikit mengurangi kalian kegerahan misal di kelas sambil membaca buku, dia bisa ya. Nah jika teman-temannya menanggapi ini kurangnya ini, nah dia itu harus terus belajar. Ya kata dia kurang begini, berarti saya harus memperbaikinya. Dia pasti selalu punya cara untuk bagaimana dia memperbaiki dalam ide-ide yang dia dapatkan ya, seperti itu. Nah dia akan terus kreatif, dirinya akan terus menumbuhkan rasa motivasinya. Nah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah ya, lalu di sini ada faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Nah, faktor ini dibagi menjadi dua, ya, di mana ada faktor intern dan faktor ekstern. Nah, faktor intern ini dibagi menjadi 4. Ya, yang pertama itu ada kemampuan. Nah, kemampuan itu bagaimana sih kalian mampu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, mengembangkan apa yang kalian punya, kalian harus mengembangkan. Nah, dimana belajar itu kalian harus terus ya belajar dan belajar ya, bagaimana sih mencapai suatu tujuan tertentu itu ya. Nah lalu selanjutnya itu ada kebutuhan. Nah kebutuhan akan misal kalian butuh nih untuk
bagaimana sih mempunyai motivasi berprestasi? Kalian butuh kebutuhan dorongan dari orang tua, dari saudara kalian, dari tetangga kalian, atau lingkungan masyarakat sekitar kalian juga itu perlu ya. Nah, lalu yang ketiga ada minat. Nah, minat ini adalah apapun yang kalian senangi ya. Misal kalian senang bernyanyi, nah kalian itu pasti mempunyai motivasi untuk lebih maju menjadi penyanyi profesional ya. Itu kalian sudah pasti mempunyai motivasi. Nah lalu kalian ingin, saya prestasinya di sini-sini saja, berarti saya harus berprestasi nih menjadi penyanyi profesional, misal seperti Judika atau siapapun itu ya. Nah kalian itu pasti akan mempunyai motivasi berprestasi, di mana kalian akan tumbuh dengan sendirinya motivasi dalam diri kalian ya, untuk mengembangkan minat kalian ya, mengembangkan terus belajar, les vokal dengan guru atau pelatih yang sudah profesional ya, untuk menjadikan kalian penyanyi profesional yang kalian impikan. Nah itu tujuan kalian kan untuk menjadi penyanyi profesional ya. Nah itu bisa menjadi motivasi berprestasi kalian dalam hal minat ya, misal. Nah lalu yang keempat ada harapan, di mana harapan ini kalian pasti tentunya mempunyai harapan untuk kalian berhasil dalam mengerjakan sesuatu ya, dalam mengerjakan sebuah apa sih yang kalian impikan, apa sih yang kalian ingin kalian berhasil ya, ingin kalian berhasil dalam suatu bidang misalnya ya, seperti itu. Nah kalian pasti akan mempunyai tujuan tertentu ya. Nah dimana pengharapan itu kalian harus berhasil, harus secara optimal ya. Nah lalu yang kedua ini ada faktor ekstern. Nah di mana faktor ekstern ini adanya situasional. Nah apa sih situasional? Nah situasional ini di mana kita mempunyai dorongan atau dukungan dari orang-orang sekitar. Nah, jadi lingkungan sekitar ini juga mempengaruhi dalam motivasi berprestasi ini. Misal lingkungan sekitar kita ini semuanya pada berhasil jadi seorang dokter, jadi seorang guru ya, dan apapun itu, atau misalnya rankingnya selalu berprestasi dalam sekolahnya. Nah dia pasti akan mempunyai motivasi berprestasi. Nah faktor ini bisa tumbuh ke dalam diri kita agar teman-teman lingkungan saya semuanya berhasil, saya juga harus seperti itu ya. Dia itu pasti faktor lingkungan tersebut akan berpengaruh terhadap kita yang masa kita stay di situ saja, masa kita tidak ada perubahan. Nah dia itu pasti akan berpikir, saya juga harus seperti dia, atau saya lebih dari dia ya. Dia itu pasti akan mempunyai motivasi berprestasi ya, motivasi berprestasi yang mempengaruhi dirinya, atau dari lingkungannya, dari keluarganya, dari tetangganya ya. Itu masyarakat itu juga mempengaruhi bagaimana motivasi dia bisa mempunyai motivasi berprestasi ya. Agar dirinya mempunyai motivasi berprestasi itu bagaimana sih? Nah jadi dia itu memang tidak hanya dari dalam dirinya, tetapi lingkungan sekitar juga mempengaruhi untuk kita mempunyai motivasi berprestasi dalam diri kita ya. Nah lalu di sini ada bagaimana sih cara menumbuhkan motivasi berprestasi. Nah bagaimana cara menumbuhkannya? Misalnya yang pertama, tetapkan tujuan. Nah, atau goal setting. Di mana tetapkan tujuan ini, kita harus mempunyai tujuan terlebih dahulu
kita mau jadi seperti apa, atau tujuan kita itu untuk apa. Misal kita dalam dalam pendidikannya seperti ini ya, kita harus nih ranking pertama. Nah itu dia sudah mempunyai tujuan agar dia agar dia mendapatkan ranking pertama di kelasnya. Dan dia itu pasti mempunyai motivasi, saya harus nih menjadi peringkat pertama di kelas nih. Dia sudah mempunyai tujuan seperti itu, berarti dia akan terus belajar, mempunyai motivasi belajar yang tinggi agar dia berhasil, agar dia berprestasi di kelasnya ya. Dengan tujuan yang dia sudah bicarakan tadi, dia sudah ya tujuan saya seperti ini, berarti saya harus optimal dalam hasilnya juga ya. Dia harus optimal. Jika dia misalnya belum optimal dalam hasilnya ini, dia misalnya baru ranking 2 nih, berarti semester selanjutnya dia harus menjadi ranking pertama bagaimanapun caranya, tetapi ya harus bersaing secara sehat juga ya. Nah, lalu yang kedua ada susunlah target yang masuk akal. Nah, target-target kita itu bagaimana sih kita menyusunnya, tetapi kita juga harus masuk akal, tidak hanya langsung saya besok harus jadi nilainya 10, tapi tidak ada kita belajar. Nah itu yang salah. Nah kita itu harus targetnya harus masuk akal. Jadi misalnya kita ingin besok nilai matematika kita 10, berarti kita malamnya harus belajar bagaimana ya misal mengisi ulangan besok ini, soalnya dikerjakan terlebih dahulu soal-soal yang sudah diberikan, supaya besok kita punya gambaran, oh iya semalam kita mengerjakan seperti ini. Nah target kita itu harus tercapai ya. Nah lalu ada belajar menggunakan bahasa prestasi. Gimana sih menggunakan bahasa prestasi? Nah belajar menggunakan bahasa prestasi itu, kita misalnya jika kita gagal, kita tidak boleh saya gagal nih, saya tidak bisa nih seperti dia. Nah kita tidak boleh, tetapi kita hari ini saya gagal, nah mungkin besok saya harus berusaha lebih giat lagi agar saya bisa berhasil dalam mengikuti kegiatan atau apapun itu ya. Nah kita harus mempunyai berpikiran positif juga ya tentang apa yang sudah kita kerjakan, tetapi kita belum berhasil. Kita harus mencapai tujuan itu, tetapi kita harus terus mengembangkan, belajar terus menerus ya. Nah lalu belajar sendiri, cermat menganalisis diri ya. Kita harus belajar terlebih dahulu, belajar nih bagaimana ya mempelajari pelajaran besok. Misalnya pelajaran besok nih bagaimana ya. Nah kita harus belajar terlebih dahulu ya, sendiri dulu. Nanti kalau ada yang tidak paham baru kita semalam ya yang kita bahas, yang saya bahas misal ini, berarti besok saya akan menanyakan ini gitu ya sama guru. Bisa. Jadi kalian harus bisa menganalisis diri kalian dulu terlebih dahulu ya, bagaimana kalian dalam cermat bisa menganalisis diri kalian. Nah lalu setelah itu ada bagaimana sih perkaya motivasi. Nah perkaya motivasi, terus kita mencari info, kita mencari motivasi dari orang lain. Kamu harus bisa ya. Nah itu bisa jadi motivasi. Saya tadi dimotivasi nih sama dia, saya harus bisa. Masa saya tidak bisa ya, saya dia aja bisa, saya masa tidak bisa. Nah itu bisa merupakan motivasi yang ada dalam diri kita, itu harus dikembangkan. Kita tidak boleh dia aja masa kayak gitu. Kita tidak boleh melihat yang di bawah kita, maksudnya yang tidak mau berusaha ya. Nah dia itu yang tidak mau berusaha, berarti kita jangan mencontoh dia, kita jangan membanding-bandingkan dia ya. Tetapi kita juga terkadang kita harus memotivasi dia agar dia juga mau berusaha ya, berusaha untuk lebih baik ya tentunya ya, lebih mencapai tujuan dia akan menjadi seperti apa. Nah ya seperti itu bisa ya. Nah lalu di sini
Nah, habis ya materinya. Sebelum ibu menyimpulkan, nah sebelumnya ada yang mau bertanya? Ya, boleh bertanya? Ya. Oh, ya. Terima kasih ya pertanyaannya. Nah, Ananda bertanya apakah seseorang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi itu jika melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan dia harus berhasil atau optimal. Ya baik, terima kasih ya Ananda pertanyaannya. Ya jika dia orangnya mempunyai motivasi berprestasi tinggi, maka dia akan berusaha sebisa mungkin dia harus optimal dalam hasilnya. Itu sudah pasti, karena dalam dirinya itu sudah tertanam bahwa dia itu harus berhasil, tujuan saya itu harus seperti ini ya. Dia berarti akan terus berusaha agar hasilnya optimal. Jika belum optimal bagaimana? Nah, jika belum optimal dia akan terus berusaha. Misal hari ini gagal nih, oh saya akan memperbaikinya, besok saya harus seperti ini berarti ya, atau saya harus mencoba hal baru nih seperti ini ya. Dia akan terus belajar sampai dia menemukan hasil yang optimal, karena tujuan dia dalam motivasi berprestasi ini adalah untuk tujuan tertentunya itu hasilnya itu secara baik, secara optimal dia bisa berhasil ya dalam suatu pekerjaan atau bidangnya ya, seperti itu ya. Paham ya? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ya, apa? Dalam teori Maslow ada dalam teori Maslow ya, baik ya, terima kasih ya. Ananda pertanyaannya bagus sekali ya. Dalam teori Maslow kan ada kebutuhan penghargaan ya. Nah, apakah orang yang memiliki ya motivasi berprestasi jika ya ingin selalu jika berhasil ingin selalu dihargai ya, baik, terima kasih. Nah, seperti yang ibu jelaskan tadi, jika orang yang mempunyai motivasi berprestasi, nah dia itu ya betul ingin selalu dihargai jika berhasil, jika dia melakukan sesuatunya secara optimal, dia berhasil dalam suatu pekerjaannya, dia berhasil dalam suatu bidangnya, dia pasti akan selalu ingin dihargai oleh individu yang lain ya, karena itu merupakan kebutuhan penghargaan ya, betul, kebutuhan penghargaan dari orang lain, karena kita juga sebagai manusia kita juga ingin dihargai kan oleh orang lain, tidak hanya yang berhasil saja, tetapi kita juga ingin dihargai oleh orang lain ya, seperti itu ya, paham ya? Oke. Nah, baik anak-anak, sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan materi ini, tetapi ibu akan membentuk dulu kelompok ya. Nah, kelompoknya itu 5-6 orang. Boleh ibu tentukan atau kalian tentukan ya. Jika kalian keberatan ibu yang menentukan, boleh kalian yang menentukan ya. Nah, setelah itu ibu akan memberikan materi motivasi berprestasi ini, terus lalu kalian mendiskusikannya dengan kelompok kalian ya yang sudah kalian buat. Nah, setelah itu kalian mempresentasikan atau menyimpulkan apa sih yang ibu kasih tadi materinya ya, seperti itu ya. Boleh dimulai sekarang ya, ibu kasih materinya. Oke, anak-anak, sudah tadi apa yang ibu sampaikan. Nah, sekarang kalian tadi apa yang kalian simpulkan di depan, kalian pintar-pintar sekali ya, bagus-bagus sekali. Nah, apa yang ibu sampaikan tadi, materi tadi, kalian sudah menangkapnya berarti ya, kalian sudah meresapinya ya, kalian
sudah memahami apa yang ibu sampaikan tadi ya. Ibu bangga ya pada kalian pintar-pintar sekali, hebat sekali. Semoga kalian jadi anak yang pintar, yang mempunyai motivasi berprestasi tentunya ya, agar kalian mempunyai cita-cita yang kalian impikan itu berhasil ya kalian ya. Oke. Nah, baik, terima kasih ya anak-anak semua. Oke, ibu simpulkan dulu ya sebelumnya. Oke, kesuksesan seorang individu itu, nah, hampir selalu dikaitkan dengan motivasi. Nah, karena motivasi merupakan salah satu aspek psikologis yang mendorong individu untuk memilih, untuk melaksanakan, dan mengarahkan aktivitasnya. Semakin kuat motivasi, maka semakin besar kemungkinannya untuk berhasil melaksanakan suatu kegiatan ya atau tugasnya ya, seperti itu. Jadi dalam dia yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi itu, dia akan kemungkinan besar akan berhasil dalam melaksanakan suatu tugas atau pekerjaannya ya. Oke, baik, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Oke, jika sudah paham semuanya, ibu tutup ya kali ini karena sudah jamnya sudah terlewat, mau habis juga ya, jamnya udah habis. Oke. Sebelumnya ibu mohon maaf ya jika ada salah-salah kata ya, ada salah-salah dalam penyampaian ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua ya dalam belajar. Dan motivasi berprestasi ini kalian harus tumbuhkan ya dalam diri kalian ya, agar kalian kelak menjadi orang yang berhasil, insya Allah ya, amin ya. Nah, sebelum mengakhiri kali ini, kegiatan kali ini, ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya ya atas penyampaian mungkin yang kurang atau ada salah-salah kata. Oke, baik, sekian yang dapat ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.